Dari sisi kita sih sangat optimistik ya, ke depan, terutama memang consumer seperti tadi dibilang, memang di Indonesia kan, domestic consumption termasuk tetap paling besar. Kita melihat ada, penurunan sedikit, di tahun ini, tapi kemarin kita lihat beberapa report dari McKinsey juga kayak Consumer Confidence Index juga terus naik beberapa bulan terakhir, di mana kita nunjukin memang, orang, populasi di Indo mulai perlu konsumsi lagi. Tapi selain itu yang tren yang kita lihat menarik adalah, shift ke digital, consumption. Jadi kita lihat juga e-commerce itu, pertumbuhannya pesat sekali tahun ini seperti dari data yang sudah ada, kayak jumlah UMKM yang masuk e-commerce naik 2,5 kali, akses, orang-orang number of people yang akses ke e-commerce naik, hampir 5 kali. Terus sekitar 40% dari user-user tersebut yang akses ke e-commerce beberapa bulan terakhir tuh 40%-nya first time user. Jadi benar-benar adopsi dari, digital consumption tuh naiknya signifikan. Jadi kita lihat COVID benar-benar memberikan, mungkin kita lihat ada koreksi untuk beberapa kategori, tapi secara general tuh memberikan shift lebih ke arah shifting ke digital. Dan kita lihat sih memang secara jangka panjang pasca pandemi karena memang ini fundamental dan sifatnya esensial, ke depannya kita masih lihat prospeknya, akan rebound, tahun depan. Terutama memang kita lihat dari katalis-katalis yang sudah ada seperti Consumer Confidence Index dan juga, dari, GDP per kapita sendiri yang mulai GDP, growth sendiri yang mulai, pick up dari kuartal terakhir. Ya, dengan shifting dan adjustment tadi, bagaimana Anda melihat potensi pertumbuhan pada pelaku bisnis sektor consumer pasca pandemi, Pak Aldi? Jadi kalau kita lihat tuh, kalau consumer kita lihat secara jangka panjang ya, atau menengah atau panjang itu bakal rebound very soon, dan mulai bakal pick up lagi karena tadi beberapa kali kita mention. Tapi memang kuncinya itu ada dua hal yang kita lihat untuk bisa, menjaga confident dari consumer. Pertama memang kita bakal banyak lihat mungkin, beberapa kategori bakal tetap, belum pick up secepat yang lain seperti kayak yang bisa dibilang sifatnya tuh non essential, kayak misalnya fashion, beauty dan lain-lain mungkin butuh waktu lebih lama untuk, pick up. Tapi kalau essential good, atau services seperti kayak, di grocery atau misalnya seperti juga, food delivery atau hal-hal yang lebih essential itu tuh mulai udah bakal continuously to grow. Sama kedua yang kita lihat tuh yang dari sisi kalau untuk yang bentuknya offline itu yang penting memang harus punya, protokol atau safe social interaction dan juga entertainment. Jadi kita lihat itu tuh protokol tuh jadi penting banget kenapa orang-orang nilai confidence kayak, oh ini rumah misalnya ke restoran gitu, mereka mulai datang lagi ke sana kalau misalnya protokol udah baik. Retail store kalau protokolnya sudah baik dan punya elemen, online-nya juga. Jadi mereka punya online to offline experience yang di mana kita tuh jadi salah satu kunci untuk bisa, sektor consumer untuk bisa pick up lagi, di jangka menengah dan panjang. Oke, kalau proyeksi Anda sendiri seperti apa Anda melihat subsektor consumer mana yang akan diminati di masa pasca pandemi, Pak Aldi? Kalau kita lihat tuh, jadi kita lihat ada 4 kategori besar lah bisa dibilang. Jadi, bisa dibilang kayak e-commerce atau general consumer yang basically atau online consumer itu yang bakal naik continuously to grow. I think, COVID benar-benar memberikan, tailwind atau positive impact ke sektor e-commerce. Kedua yang kita lihat itu online media, jadi, game, video, konten, music itu juga adoption-nya makin tinggi karena orang punya more free time, jadi mereka juga bisa spending more time di sana. Kita lihat growth-nya, dari tahun kemarin ke tahun ini juga positif dan kita bakal continue that growth as well. Nah, di mana kalau yang bakal recover, kita lihat itu tuh pertama, pastinya travel. Jadi kita lihat, consumption di travel tuh bakal, I think we believe will rebound. Jadi kita udah lihat mulai banyak karena ekonomi mulai buka kembali dan mungkin shift behavior yang tadinya orang pada pengen travel jauh, tapi karena Indonesia kita punya banyak, local tourism yang kuat, jadi itu bakal bisa jadi, pendorong untuk, rebound dari tourism kita karena semua orang pasti pingin liburan lagi setelah kemarin banyak yang, stay di rumah. Jadi 2021 kita expect bakal rebound significantly. Sama kedua transportation. Jadi kita lihat juga udah mulai banyak transportation yang mulai seperti mobility seperti ride hailing yang sudah ada kayak Grab, Gojek dan lain-lain itu kita lihat juga bakal rebound karena people pastinya ingin juga kembali bisa beraktivitas. Cuma memang kemarin butuh adjustment dari sisi protokol. Jadi kita lihat setelah pasca pandemi orang bakal kembali beraktivitas yang bisa dibilang seperti level sebelumnya. Jadi transportasi juga kita lihat untuk consumption-nya juga bakal naik cukup signifikan. Jadi kita lihat ada 4 tadi, e-commerce, online media, yang memang continues to grow in terms of tailwind, sama yang bakal recover itu dari sisi transportasi dan juga tourism atau travel.
Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.